kita tiba di penghujung dari seri khotbah kita selama 9 minggu, ya, selama 10 minggu kita membahas tentang buah roh dan tibalah di akhir buah roh, bagian dari buah roh yang terakhir yaitu penguasaan diri. Ya, ini hal yang gak asing kita dengar, penguasaan diri, tapi hal yang begitu sulit untuk kita lakukan. Dalam banyak hal kita seringkali baru menyadari kita tidak bisa menguasai diri itu setelah semuanya terjadi dan kita ada di tengah penyesalan. Baru kita katakan, wah aku menyesal aku gak bisa kuasai diri. Dan seringkali ketika kegagalan kita dalam menguasai diri itu membuat masalah yang baru muncul, menambah-nambah masalah, bukan mengecilkan masalah, malah membesarkan masalah. Itulah penguasaan diri dan hari ini kita mau belajar penguasaan diri dalam lensa Injil. Ya, sebelum kita lebih jauh saya mau nyatakan bahwa penguasaan diri ini berbicara tentang kebajikan. Kebajikan seseorang yang mampu menguasai keinginan dan hawa nafsunya. Kenapa penguasaan diri ini menjadi salah satu dari bagian yang disebutkan oleh Paulus di dalam buah roh. Kalau Paulus menyatakan ada tentang penguasaan diri, berarti ini merupakan hal yang sangat penting. Dan perintah penguasaan diri, statement penguasaan diri, ini sebetulnya menyingkap beberapa hal yang ada di dalam kehidupan kita yang seringkali kita gak sadar. Bicara tentang penguasaan diri, kenapa perkataan penguasaan diri ini muncul menjadi salah satu bagian dari buah roh, itu menyingkapkan bahwa di dalam diri kita sesungguhnya ada keinginan yang begitu kuat. Betul ya? Kalau manusia tidak punya keinginan yang begitu kuat, tidak perlu ada bagian dari buah roh yang membicarakan tentang penguasaan diri atau pengendalian diri. Yang kedua, penguasaan diri itu menyingkap buat kita semua bahwa tidak semua keinginan yang kuat itu harus kita ikuti. Dan yang ketiga, penguasaan diri menyingkapkan kepada kita bahwa ketika kita tidak menguasai diri kita, maka kita akan dikuasai oleh keinginan kita. Yuk kita renungkan. Kalau kita tidak menguasai diri kita, maka hidup kita itu akan terombang-ambing dikuasai oleh keinginan kita. Dan gak ada habis-habisnya, saudara. Dan yang terakhir, bicara tentang penguasaan diri, itu menyingkapkan kepada kita bahwa banyak sekali keinginan di dalam diri kita yang justru itu bertentangan dengan agenda Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa di ruangan ini tidak ada tulisan dilarang merokok? Karena di sini tidak ada yang merokok. Tapi kalau saudara ke bioskop, saudara ke rumah makan yang ada AC-nya, di situ tertulis dilarang merokok. Sama dengan penguasaan diri. Statement penguasaan diri muncul itu sebetulnya menyingkapkan keberadaan diri kita. Kita punya keinginan yang begitu kuat. Dan tidak semua keinginan harus diikuti. Dan kondisi yang lebih mengerikan adalah kalau kita tidak menguasai diri kita, maka kita akan dikuasai oleh keinginan. Dan yang lebih penting lagi, ternyata banyak keinginan di dalam diri kita itu yang bertentangan dengan agenda Allah atas hidup kita. Dan di sini saya tuliskan gini. Di balik sulitnya kita, siapa yang sulit menguasai diri selain saya? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan, semuanya angkat tangan ya. Kayaknya kita perlu pakai tagline kumpulan orang sulit mengendalikan diri. Gitu ya. Di balik kesulitan kita untuk menguasai diri kita, ternyata terdapat dorongan dalam diri kita yang begitu kuat untuk mengejar kepuasan dalam diri kita. Jadi penguasaan diri ini yang begitu sulit kita lakukan itu terjadi karena di dalam diri kita ada sebuah daya tarik, ada sebuah dorongan untuk kita mengejar kepuasan bagi diri kita sendiri. Betul ya? Saya percaya kita semua punya keinginan yang macam-macam. Saya percaya kita semua punya hal-hal yang kita pikir itu bisa memuaskan kita. Kembali kita mau lihat ayat ini. Kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita renungkan tentang perbuatan daging yang telah nyata ini. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya. Saya mau tanya, siapa yang dapat kebal terhadap perbuatan daging ini? Sekalipun perbuatan daging itu begitu tersembunyi di dalam hati kita, tapi sangat mungkin kita memiliki dorongan untuk menghidupi perbuatan daging itu. Dan yang lebih mengerikan, kita berpikir bahwa ketika kita melakukan perbuatan daging itu, kita akan menemukan apa? Kepuasan. Ya. Jadi di dalam diri kita itu sangat mungkin, bahkan saya mau pastikan ada hal-hal ini. Dan itu bukan cuma ada di dalam hati kita, tapi itu juga mendorong kita untuk menghidupinya. Dan ketika dorongan itu untuk menghidupi itu disertai dengan pemikiran gini, aku akan menemukan kepuasan kalau aku melampiaskan amarahku. Aku akan menemukan kepuasan kalau aku bikin suasana jadi terpecah belah. Aku akan menemukan kepuasan jika aku hidup bebas berpesta pora. Aku akan menemukan kepuasan jika aku hidup di dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya. Ya. Ada sebuah dorongan untuk kita melakukan hal itu, menghidupi hal itu dengan sebuah gambaran, dengan sebuah bayangan kita. Bahwa ketika kita sudah melakukan hal itu, kita akan menemukan kepuasan. Di sini saya tulis, penguasaan diri nampaknya begitu melelahkan. Ya, seringkali kita menemukan orang-orang yang, aduh aku udah capek nih menguasai diriku, aku udah habis kesabaranku, gitu ya. Penguasaan diri nampaknya melelahkan. Di sisi lain, kebebasan nampaknya begitu apa? Memerdekakan. Wah enak ya kayaknya orang itu kayaknya bebas banget, gak usah kuasai dirinya. Sepertinya merdeka, sepertinya bebas melakukan apapun. Tapi di sini saya tulis gini, itu semua merupakan kemerdekaan yang sangat sementara. Hingga suatu saat kita mengalami keletihan, bahkan keputusasaan dengan ketidakpuasan yang selalu menghantui kita. Jadi ternyata saudara, manusia bukan hanya putus asa ketika tidak menemukan jalan keluar. Manusia bukan hanya berputus asa ketika dia mencoba melakukan segala sesuatu untuk mengendalikan dirinya. Tapi keputusasaan dan keletihan di dalam hidup itu pun bisa terjadi ketika seseorang tidak menemukan kepuasan dari sesuatu yang dia pikir itu bisa memuaskan dia. Berpikir punya nominal sekian akan puas. Sudah memperoleh nominal sekian. Tidak puas lagi. Terus mengejar. Dan mengejar. Orang yang terlibat di dalam narkoba. Dia akan selalu menginginkan dosis yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Orang yang terikat dengan pornografi akan terus memiliki dorongan. Ingin melakukan lebih, dan lebih. Orang yang dikuasai oleh amarah, apakah ketika dia lampiaskan amarahnya, maka dia tidak akan marah lagi? No. Bisa tiba-tiba teringat peristiwa yang lalu, dan akhirnya marah lagi. Dilampiaskan lagi, bisa jadi marah lagi. Di sini menyingkapkan kepada kita bahwa di dalam diri kita ada sebuah kekosongan yang begitu besar, ada rongga yang begitu besar, yang kita pikir itu bisa terpuaskan oleh apa yang kita inginkan. Maka dari itu ada buah roh tentang pengendalian diri. Hei, tidak semua keinginanmu itu harus diikuti. Karena ketika kamu ikuti itu, jujur, sadarilah di situ tidak ada kepuasan yang sejati yang akan kamu peroleh.
Bicara tentang penguasaan diri, banyak motivator yang mengajarkan juga tentang penguasaan diri. Tapi fokusnya adalah supaya hidupmu lebih baik di masa yang akan datang. Tapi hari ini kita belajar tentang penguasaan diri dalam lensa Injil. Itu bukan sebatas untuk kebaikanku. Jadi ketika kita berpikir aku harus kuasai diriku untuk kebaikanku. Maaf, saya mau katakan. Buah roh penguasaan diri tidak berfokus untuk kebaikan kita. Tapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sadarilah penguasaan diri itu bertujuan untuk kita bisa menguasai diri agar apa yang Allah mau itu bisa terlaksana dalam hidup kita. Ayo kuasai diri supaya tahun depan kamu bisa punya rumah. Kuasai diri supaya tahun depan kamu bisa ini dan itu. Itu gak salah, itu baik. Tapi lebih jauh kita mau melihat bahwa penguasaan diri dalam lensa Injil itu bukan berfokus untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Tapi penguasaan diri dalam lensa Injil itu berbicara bagaimana kita menguasai diri kita supaya apa yang Allah mau terjadi dalam hidupku itu bisa terlaksana, itu bisa terrealisasi. Perenungannya hari ini. Ada nggak di dalam hati kita kerinduan? Adakah di dalam hati kita dorongan supaya apa yang menjadi agenda Allah itu bisa terrealisasi di dalam hidup kita hari ini? Apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kita itu bisa terjadi. Saya menyatakan bahwa setiap kita dicipta di dunia ini bukan karena kebetulan. Tapi Tuhan punya agenda, Tuhan punya rencana yang begitu besar. Dan perlu penguasaan diri, bukan supaya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi supaya apa yang telah Allah agendakan, apa yang telah Allah rancangkan yang begitu indah, itu bisa terrealisasi lewat kehidupan kita. Poin berikutnya, perenungan buat kita gini. Bagaimana Kristus dan karyanya itu bisa menolong kita untuk menguasai diri. Kita terus bicara tentang Injil, 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 dan Injil. Apa yang membedakan Injil dengan motivasi? Motivasi menitik beratkan kamu harus lakukan ini dan itu dengan kekuatan yang kau miliki. Kamu harus lakukan ini dan itu supaya engkau bisa memperoleh apa yang kau inginkan. Tapi Injil berbicara bagaimana Kristus dan karyanya menolong kita untuk melakukan apa yang dia mau. Bagaimana Kristus dan karyanya bisa menolong kita orang-orang yang begitu lemah dalam menguasai diri ini bisa punya penguasaan diri. Yang menarik di dalam Galatia 5 ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, di sini Paulus menyatakan gini, bagaimana Kristus dan karyanya bisa menolong kita untuk menghidupi kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagaimana? Paulus tidak katakan gini, kamu harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. No. Paulus tidak menjabarkan langkah-langkah untuk menghidupi penguasaan diri. Tapi Paulus mengingatkan pada kita semua, para pembaca Galatia dan buat kita semua orang-orang percaya, tentang status kita sebagai apa? Milik Kristus Yesus. Saudara, ini menarik. Paulus tidak memberi langkah-langkah untuk kita bisa menguasai diri. Tapi Paulus menolong kita untuk kita kembali ingat tentang status kita. Bahwa kita ini adalah milik Kristus. Dan jika Paulus mengingatkan bahwa kita ini milik Kristus, seharusnya status tersebut mendatangkan perubahan atas hidup kita. Masihkah status yang kita peroleh karena pengorbanan Kristus? Masihkah status yang kita peroleh karena pemberian Dia? Itu memberi kekuatan dan mendatangkan perubahan sikap hati kita? Masih enggak status sebagai milik Kristus itu menggetarkan hati kita?
mengubah hati kita. Masih enggak status sebagai milik Kristus itu merubah sikap hati kita? Atau kita mendengar status sebagai milik Kristus, ya udah gitu. Enggak ada apa-apa gitu. Jika itu yang terjadi dalam hidup kita, kita sedang ada di dalam bahaya. Kristus mengubahkan hidup kita bukan dengan menakut-nakuti kita dengan ngerinya neraka. Kristus mengubah hidup kita bukan dengan memberi iming-iming indahnya surga. Yang Kristus lakukan untuk mengubah hidupmu dan hidupku adalah Dia menyadarkan kita akan ketidaklayakan kita, tapi Dia mengasihi kita dengan begitu luar biasa, mengangkat kita menjadi miliknya. Saya berdoa, status sebagai milik Kristus itu kembali menyegarkan kita sore hari ini. Bahwa kita berubah bukan karena kita takut masuk neraka, bukan karena kita takut tidak diberkati. Kita berubah karena kita sadar, aku sudah menjadi milik Kristus. Dan yang menarik di dalam Galatia 4 ayat 7-8. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kamu kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Saudara, ini sangat menarik. Paulus tidak hanya menjelaskan bahwa kita ini adalah milik Kristus. Tapi Paulus mau mengingatkan kita lewat Galatia 4 ini bahwa level kepemilikan Kristus atas hidup kita itu adalah kita dijadikan anak Allah, bahkan menjadi ahli waris. Ketika Kristus menebus kita, status sebagai milik Allah, di dalam pernyataan status sebagai milik Allah itu macam-macam levelnya. Bisa ada orang yang merasa gini, aku milik Allah tapi aku mah di tempat yang paling bawah gitu. Jadi hamba Allah. Ya, kita jadi hamba Allah. Tapi di sini kita lihat bahwa kepemilikan Kristus atas hidup kita itu bukan hanya menjadikan kita sebagai hambanya, tapi kita dijadikan sebagai anaknya. Bahkan kita diangkat menjadi ahli waris. Ini satu hal yang sangat indah yang gak pernah bisa kita peroleh dengan usaha dan pengorbanan kita. Bagaimana perjalanan Yesus untuk membuat kita menjadi miliknya. Bagaimana perjalanan Yesus untuk membuat kita menjadi anak Allah. Bagaimana perjalanan yang Yesus tempuh untuk membuat kita menjadi ahli waris Allah. Di dalam Galatia 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang menarik saudara, di sini saya mau tulis gini. Inilah perjalanan yang Yesus tempuh untuk membuat kita menjadi miliknya. Dan inilah yang Ia lakukan bagi kita kepunyaannya. Lewat ayat tadi kita bisa melihat perjalanan yang Yesus tempuh untuk memiliki kita. Yang pertama, Dia menebus kita. Dan setelah kita ditebus olehnya, kita diterima dengan penerimaan yang begitu tinggi. Dan setelah kita diterima dengan penerimaan yang begitu tinggi, gak sampai di situ, kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kita dihinggapi, kita didiami dengan Roh Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan 3 hal ini. Perjalanan yang Yesus tempuh untuk memiliki kita, itu diawali dengan Dia menebus kita. Saudara, dalam konteks Galatia, menebus ini sangat kental dengan pasar budak atau pasar orang. Jadi ketika Paulus katakan, Yesus menebus kamu, orang-orang Galatia itu langsung pikirannya itu terfokus kepada pasar budak, pasar perjualbelian orang. Di dalam pasar budak tersebut, semua orang yang diperjualbelikan dipajang dalam keadaan
telanjang. Di pasar budak di era Galatia. Mungkin kita kurang terbayang hari ini, tapi saya ingin sedikit beri gambaran. Semua orang yang diperjualbelikan, budak yang akan ditebus, itu dipajang dalam keadaan telanjang. Ketika yang mau menebus melihat orang-orang tersebut yang dipajang, mereka akan memilih yang terbaik untuk ditebus. Dan saya mau katakan gini, ketika Paulus katakan kita ditebus oleh Kristus, mari kita bayangkan, kita adalah orang, kita adalah budak yang diperjualbelikan di pasar budak dalam kondisi yang telanjang. Kita ada di pasar budak dalam kondisi telanjang. Dan ketika orang melihat kita, pengunjung melihat kita, tidak ada satupun orang yang mau menawar kita. Karena di dalam ketelanjangan kita banyak kebobrokan, banyak hal-hal yang unqualified. Namun suatu saat Yesus datang ke pasar itu. Yesus memandang semua kebobrokan kita. Dia melihat semua kebobrokan kita. Dan dia katakan, aku mau menebus orang ini. Dan yang dia tanya, bukan berapa harga net orang ini. Yang Yesus tanya, berapa harga tertinggi orang ini. Dan dengan harga tertinggi itu, Yesus menebus kita. Yesus menebus kita yang begitu rendah dengan nilai tebusan yang begitu tinggi. Seringkali kita menyombongkan diri kita. Aku bobrok, tapi aku perhatian loh sama keluargaku. Aku berdosa, tapi tidak seberdosa dia yang mengkhianati pasangannya. Aku bolong-bolong ibadah. Aku malas-malas melayani. Tapi aku perhatian loh sama keluargaku. Saya lupa khotbah yang kapan. Kita ini seringkali menutupi kebobrokan kita dengan usaha kita. Seringkali kita menutupi kebobrokan kita dengan sesuatu yang kita bisa sombongkan. Udah deh, jangan lihat kebobrokanku, lihat yang ini aja, yang bagusnya aja. Tuhan jangan tegur-tegur aku, jangan lihat bobroknya aku. Aku tuh bobrok-bobrok begini, aku masih punya yang lebih bagus. Di pasar budak, ketika kita dijajakan di pasar budak, dalam kondisi telanjang, dia melihat kebobrokan kita. Saya mau katakan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan dia. Dan ketika dia mau menebus kita, dengan harga tertinggi, dia beli kita. Mungkin hari ini kita dikuasai oleh intimidasi. Ada intimidasi karena kegagalan kita di masa lalu. Ada hal-hal yang membuat kita lemah karena kita rasa aku ini kok enggak layak. Aku kok enggak layak jadi suami ya. Bobrok kelakuanku. Aku kok enggak layak jadi sebagai seorang istri ya. Aku kok enggak layak sebagai orang tua ya. Tapi saya mau katakan, Tuhan tahu ketidaklayakanmu dan ketidaklayakanku. Tapi dia beli kita dengan harga yang tertinggi. Saya berdoa kita gak bosan dengan ayat ini. Inilah perjalanan dia menebus kita dengan harga yang tertinggi. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang kelima demikian firman Tuhan. Yesus dihina. Ia dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk dalam hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita baca bagian akhir sama-sama ayat yang kelima. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Coba perhatikan ayat yang kelima ini. Kita baca sekali lagi, tapi kata dia kita ganti dengan kata Yesus. Katanya kita ganti dengan kata Yesus. Dan kata kita sebut nama kita. Ya, coba ya, 1, 2, 3. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan Yusak. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan Yusak. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi Yusak ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, Yusak menjadi sembuh. Apa yang bisa mendatangkan keselamatan buat orang yang bobrok ini? Aku bayar dengan harga tertinggi. Itulah yang Yesus lakukan. Dan saudara sadarilah, sebelum kita menguasai diri kita, Yesus terlebih dahulu menguasai dirinya untuk menjadikan kita sebagai miliknya. Wow. Jadi hari ini kalau kita mengeluh, saya rasa di sini nggak ada ya, tapi saya dulu seperti itu. Saya begitu mengeluh, saya begitu marah ketika orang bilang gini, ayo Yusa kamu harus pikul salib, sangkal diri sebagai pengikut Yesus. Kamu harus kuasai dirimu sebagai pengikut Yesus. Saya marah kenapa? Karena saya merasa gini, kenapa sih Yesus kok suruh-suruh saya menguasai diri? Kenapa Yesus kok suruh-suruh saya pikul salib? Kok enak banget dia suruh-suruh saya? Tapi hari ini saya mengerti, sebelum saya menguasai diri, Yesus telah terlebih dahulu menguasai dirinya untuk menebus saya yang sangat sulit dan tidak pernah bisa mengendalikan menguasai diri dengan kekuatan Yusak. Sebelum hari ini kita menguasai diri kita, ingat Yesus telah terlebih dahulu menguasai dirinya untuk membeli kita dengan harga yang tertinggi. Yang kedua, setelah kita dimiliki, setelah kita ditebus saudara, ada penerimaan tertinggi yang Yesus berikan bagi kita. Penerimaan tertinggi ini berbicara tentang penebusan Yesus atas hidup kita, menjadikan kita sebagai anak Allah. Ini adalah penerimaan yang tertinggi. Yang seharusnya penerimaan tertinggi ini memulihkan hati kita dari penolakan yang kita alami. Memenuhi hati kita sehingga kita tidak menuntut penerimaan atau menghalalkan segala cara untuk kita memperoleh penerimaan dan memampukan kita hidup menerima keberadaan lingkungan kita. Saudara, tadi di awal saya katakan, level kepemilikan Yesus atas hidup kita bukan kita dimiliki untuk diperbudak, untuk dimanfaatkan. No, kita ditebus untuk kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Dan kenapa saya katakan itu merupakan penerimaan tertinggi? Karena dunia ini menerima kita kalau kita qualified sama standar mereka. Dunia ini menerima kita kalau kita bisa kasih sesuatu sama dia, dia baru menerima kita. Saudara pernah ketemu sama orang kayak gini? Saudara pernah diperlakukan seperti itu? Kalau aku bisa kasih dia ini dan itu, dia memperlakukan aku dengan baik. Tapi sekarang aku kecewa sama dia karena ketika aku tidak seperti dulu lagi karena kondisiku yang sudah tidak berhasil lalu dalam ekonomi, aku jadi dilupakan. Kita menjadi marah, kita menjadi kecewa. Tapi di tengah kemarahan, di tengah kekecewaan kita, yuk kita ingat bahwa kita sudah menerima penerimaan tertinggi di dalam Kristus. Dia mau mengorbankan nyawanya untuk kita yang begitu hancur, hina, dan bobrok. Dan penerimaan tertinggi ini seharusnya memulihkan hati kita dari penolakan yang kita alami.
Pemulihan hati kita itu bukan ditentukan oleh orang yang menolak kita itu menjadi tersenyum terhadap kita. Pemulihan hati kita tidak ditentukan dengan kata-kata maaf mereka terhadap kita. Sangat mungkin orang yang menolak kita, orang yang merendahkan kita tidak pernah berucap maaf sampai akhir hidup kita. Tapi saya mau katakan, sekalipun ucapan maaf itu gak pernah kita dengar. Tapi saya mau katakan bahwa pemulihan hati dari penolakannya itu seharusnya bisa pulih sekalipun dia tidak minta maaf. Tapi karena kita sadar, aku sudah memperoleh penerimaan yang tinggi. Penerimaan yang tertinggi seharusnya memenuhi hati kita. Sehingga kita tidak menuntut penerimaan dari orang lain. Sehingga kita tidak menghalalkan segala cara untuk memperoleh penerimaan dari orang lain. Kita tidak haus lagi akan penerimaan. Seharusnya penerimaan tertinggi itu memampukan kita untuk hidup menerima keberadaan lingkungan kita. Menerima keberadaan tukang sayur. Dengan menerima keberadaan pemasak sayur. Itu lebih sulit menerima keberadaan pemasak sayur. Karena sang pemasak sayur ada di rumah kita. Sang pemasak sayur tidur satu ranjang dengan kita. Sang donatur itu ada di samping kita. Uang ada, papaku sayang. Uang tak ada, kau ku tendang. Seringkali itu yang kita tidak sadari terjadi dalam hidup kita. Tapi dengan kesadaran kita akan penerimaan yang telah kita terima, penerimaan tertinggi yang telah kita terima, seharusnya sekalipun kita diperlakukan demikian, hati kita dipulihkan. Hati kita tidak menuntut penerimaan, bahkan hati kita bisa membagi penerimaan bagi orang-orang tersebut. Dan yang terakhir, perjalanan Yesus untuk memiliki hidup kita. Dan apa yang dia lakukan bagi kita, dia tidak hanya menerima kita menjadi anak Allah, tapi kita juga diperlengkapi dengan Roh Kudus. Saudara, di dalam Galatia 5 ayat 25 firman Tuhan katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Yesus pernah berkata, Yohanes 16 ayat 13, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa sih ketika kita dipimpin ke dalam seluruh kebenaran? Apa yang terjadi dalam hidup kita? Ketika kita dipimpin ke dalam seluruh kebenaran, sangat mungkin apa yang kita inginkan tidak terrealisasi. Tapi saya bisa jamin, apa yang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita, itu akan terrealisasi. Di slide saya tulis, Roh Kudus tidak menjadi jaminan kita akan memperoleh semua yang kita inginkan. Namun, Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita untuk kita mampu melakukan apa yang Allah inginkan. Mari kita rubah sudut pandang kita. Hidupku bukan mengejar apa yang aku inginkan. Yang lebih aku rindukan dari apa yang aku inginkan adalah apa yang Allah inginkan terjadi di dalam hidupku. Hari ini kita sudah mengenal Yesus. Apakah Yesus berguna bagi kita atau Yesus berharga bagi kita? Kalau Yesus berguna, di sini saya pakai mic. Kenapa? Karena saya harus pakai mic untuk ngomong sama semua dan supaya terdengar sama yang online. Oh, kesalahan bukan pada device Anda, tapi memang saya yang matikan mic-nya jadi nggak kedengeran. Saya tidak membutuhkan mic ini ketika saya ngomong sama anak saya. Saya tidak membutuhkan mic ini ketika saya berdiskusi dalam kelompok kecil.
Tapi saya membutuhkan mic ini kadang-kadang ketika saya harus berhadapan dengan orang dalam jumlah besar, harus berhadapan dengan online seperti ini, saya harus menggunakan mic ini. Jadi ketika mic ini berguna bagi saya hanya menggunakan kakapengan. Kadang-kadang kalau saya butuh, saya pakai. Saya butuh, saya cari. Setelah itu, saya tinggalkan di tempat ini. Apakah Yesus begitu berharga, berguna bagi kita? Sehingga kita hanya datang kepada Dia, kita mencari Dia ketika kita perlu dan kita minta supaya Dia kabulkan apa yang kita inginkan. Ketika itu terjadi, saya mau katakan, kita memandang Yesus sebagai pribadi yang berguna. Tapi kalau kita memandang Yesus sebagai pribadi yang berharga. Kita bayangkan yuk, cara kita memandang sesuatu yang berguna dengan cara kita memandang sesuatu yang berharga. Kalau memandang yang berguna, kita hanya akan menghargai dia ketika kita pakai dia. Kalau berharga, apapun kondisinya, kalau berharga, ini nggak boleh hilang. Kalau kita memandang Yesus berharga, seharusnya dalam hidup kita, tidak lagi mengejar apa yang kita inginkan. Kalau Yesus berharga bagi kita, seharusnya apa yang Tuhan inginkan. Harusnya ada dorongan, ada sebuah kerinduan. Apa yang Allah inginkan itu terrealisasi dalam hidupku. Bukan sekedar apa yang aku inginkan. Mari kita mengendalikan diri. Kita menguasai diri. Bukan untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Kita mengendalikan diri, kita menguasai diri. Supaya apa yang Allah rindukan itu terrealisasi di dalam hidup kita. Yang paling terakhir. Penguasaan diri dalam lensa Injil. Itu bukanlah syarat untuk mencapai keselamatan. Kita ingat, kita ini di pasar budak. Saya undang pemain musik. Kita ini ada di pasar budak, saudara. Di mana kita dalam kondisi yang telanjang. Kita ini ada di pasar budak. Di mana ketidaklayakan dan kebobrokan kita itu Yesus sangat tahu. Namun karena kasih-Nya, Dia menebus kita dengan harga yang tertinggi, sekalipun kita dalam kondisi yang begitu rendah. Penguasaan diri bukanlah syarat untuk kita diselamatkan. Penguasaan diri bukan bicara kita mau mengejar apa yang kita inginkan. Namun penguasaan diri dalam lensa Injil berbicara bagaimana apa yang Allah rindukan di dalam hidup kita, itu bisa terrealisasi. Betapa senangnya ketika apa yang kita inginkan terrealisasi, betul? Betapa sayangnya kita ketika anak kita tahu apa yang kita suka dan dia kasih sama kita tanpa kita minta. Senang ya. Dan sebagai manusia yang seringkali baper, kita jadi lebih sayang sama anak ini daripada sama anak ini. Gitu. Tapi saya mau katakan, Tuhan kita nggak kayak gitu. Tuhan kita nggak lebih sayang sama kita ketika kita semakin baik. Karena sayangnya Tuhan itu udah mentok full diberikan bagi kita. Penguasaan diri dalam lensa Injil. Biarlah status kita sebagai milik Allah itu menjadi kekuatan dan motivasi yang besar bagi kita untuk kita menguasai diri kita. Mari kita menguasai diri kita. Bukan untuk mengejar iming-iming. Tapi dengan kesadaran aku ini sudah dibeli, sudah ditebus, aku ini sudah menjadi milik Allah. Maka aku mau menguasai diri supaya kehendak Allah terrealisasi dalam hidupku. Dan yang paling terakhir, penguasaan diri dalam lensa Injil. Ini berbicara dalam penguasaan Roh Kudus kita dimampukan untuk menguasai diri. Penguasaan diri dalam lensa Injil bukan berfokus pada kekuatan kita. Bukan berfokus kepada komitmen kita. Penguasaan diri dalam lensa Injil itu sangat bergantung kepada penguasaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dengan penguasaan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita dimampukan menguasai diri. Maka dari itu,
Berdoalah untuk kita minta supaya Roh Kudus menguasai hidup kita. Karena itulah kunci kita bisa menghidupi buah roh dan Kristus dipermuliakan. Buah roh adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan jadikan itu sebagai acuan untuk kita memperoleh sesuatu. Marilah kita semakin sadar lewat pembahasan ini. Semakin sadar bahwa aku mau semakin dikuasai Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menguasai aku, maka aku dimampukan untuk mengerjakan buah roh. Dan Kristus dipermuliakan melalui kehidupanku. Mari kita tundukkan kepala.